Dhani tadi nggak sadar, kemudian hampir menyerang kita semuanya. Jadi, tapi saya... cincinnya. Yang terjadi adalah tadi Mas Dhani benar-benar lupa berubah menjadi orang lain, dan saya lihat itu adalah makhluk astral yang selama ini dari kecil hingga besar menemani Mas Dhani, tapi dalam konteks yang sangat buruk sekali. Dan dia memberi pengaruh buruk buat dia dan keluarganya. Iya. Saya juga lihat hantu perempuan, tetapi dia anehnya tidak masuk ke badan Mas Dhani. Oh, yang masuk yang lain? Iya, malah laki-laki dan semacam kakek yang tadi ya. Kenapa yang dilihat Roy beda itu? Iya, makanya. Dia karena saking banyaknya jadinya begitu. Ini saya lihat Mas Dhani sebenarnya jimatnya kan banyak ya dulu. Tapi sempat dibuang-buangin ya Mas Dhani. Karena mau bersih gitu. Tuh, dia jadi kita bisa ambil kesimpulan dulu jimatnya saking banyaknya. Jadi ada yang membekas gitu loh. Masih ada yang nempel. Masih ada yang nempel gitu. Ini yang tadi masuk ke dalam badannya Pak Dhani ini yang di cincin ini, Roy? Betul sekali. Sekarang udah balik lagi ke sini? Udah balik lagi ke situ. Boleh disita ya Pak ya? Iya. Jujur. Bener bisa, Iya. boleh ya? Karena emang mau dibersihin semuanya. Akan ditempatin di ruang isolasi ya Pak? Iya, baik Pak. Karena kalau enggak nih, cincinnya bisa berbahaya buat orang lain juga. Kalau ada yang nemuin. Salah gunain ya? Parah. Disalahgunain. Iya, Roy. Tadi lihat kayaknya parah banget yang ngeliat cincinnya. Iya kan? Saya baru ngambil gitu aja dia udah ketakutan. Emang sama makhluk halus nggak boleh panik sih. Pak Dhani gimana sekarang? Rasanya setelah nggak ada ikatan apa-apa dengan cincin yang dipakai ini? Iya. Ada terasa perubahan? Rasa lebih ringan ke badan, benteng. Tadi sebelumnya berat gitu badannya? Iya. Saya rasa Mas Dhani udah bener-bener sadar sih. Dan dia udah nggak mau bareng-bareng gitu. Satu hal lagi Mas Dhani, saya agak khawatir dengan istri Mas Dhani. Nggak tahu kenapa perasaan saya nggak enak. Segera ya di Uber, benar-benar. Di Uber aja dikerjain, maksudnya di follow up terus dokternya. Iya. Gimana caranya? Alternatif ya Pak? Iya, ini ke... Kalau saya bukan nggak percaya dengan alternatif sih. Tapi ada baiknya didampingi medis Iya. tetap. Ya, Ada baiknya didampingi dengan medis juga gitu ya. pendamping aja gitu ya. Iya. Kalau dua-duanya jalan kan. Iya, jadi lebih maksimal kalau dua-duanya jalan. Sekarang kondisinya seperti apa? Bagaimana? Sudah ada membaik. perbaikan? Sudah membaik. Sudah membaik? Dari stadium 4, sekarang udah ke stadium 2, udah bisa aktivitas sekarang. Kalau waktu itu kan cuma bisa terbaring aja ya selama setahun. Kalau sekarang udah bisa aktivitas. Pesan buat Mas Dhani terakhir dari saya, gunain waktu momen-momen yang indah bersama istrinya Mas Dhani. Baik. Makan makanan yang paling disukain sama istrinya. Spend waktu, tuangin waktu yang banyak buat istri kamu. Nggak usah dipikirin tentang penyakitnya. Enjoy momen-momen sekarang aja. Baik. Ya. Gak usah khawatir masa depan dan segala macam. Saya mau kamu benar-benar bawa dia bahagia. Kan udah disita cincinnya, jadi harusnya dia udah nggak apa-apa ya. Malu-malu ke lainnya yang perempuan ini masih tetap ada di situ. Saya rasa jika saya sita dan udah nggak punya temen, dia juga kabur pergi ke tempat yang lain. Dia akan ninggalin Pak Dhani ya. Meninggalin badannya Mas Dhani, hinggap di tubuh orang lain yang baru. Teko ini ada yang mau disampaikan buat Pak Dhani? Iya Pak, turut prihatin sih secara pribadi Terima kasih. ya. Tadi Roy juga sudah bilang bahwa senang-senang istrinya, nikmatin sesuatu yang indah gitu masa-masa sekarang Pak. Iya. Ya kasihan, udah terlalu lama ya sakitnya Pak.
aja sih Pak ya. Iya. Sabar, Iya. yang kuat ya Pak. Iya. Tapi yang udah dilepas itu Bapak paling tidak udah bisa enak plong gitu Pak. Tinggal sekarang yang tadi Mas Roy bilang, yang bahagiain istrinya Pak. Iya. Mudah-mudahan semuanya nggak terjadi lagi. Amin. Aman-aman aja buat Bapak dan keluarga. Amin. Ya Pak ya. Ya, oke. Jangan lupa selalu berdoa. Ya Pak. Oke. Anaknya gimana, Ron? Ya, moga-moga yang terbaik lah seperti itu. Baik, pada ini kami harap yang terbaik buat Bapak. Ya. Jangan lupa bahagiakan istri dan anak Bapak. Dan jangan pernah lagi berurusan dengan hal-hal gaib. Ya. Oke. Kalau bisa, Bapak kasih tahu ke teman-teman dan juga orang yang waktu itu pernah bareng-bareng sama Bapak, angkat barang-barang jimat, barang-barang gaib itu. Ya, supaya nanti mereka juga nggak nerima konsekuensi yang nggak kita inginkan. Oke. Terima kasih Pak Dhani. Ya, terima kasih, Sudah hadir sama-sama. bersama Mata Batin. Mudah-mudahan cerita Bapak bisa menjadi pelajaran bagi siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Iya. Terima kasih. Apa yang kamu perbuat pasti akan terlihat hasilnya. Jika itu kebaikan, maka hasilnya kebaikan. Begitupun sebaliknya. Berikutnya akan hadir seorang perempuan yang mengaku sering melakukan kekerasan karena dipengaruhi makhluk astral. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Erna. Silakan. Selamat malam Mbak Erna. Malam. Apa yang mau Mbak Erna ceritakan pada kami? Saya ini adalah pembisnis nangka. Apalagi persaingan ini banyak sekali. Oke, lalu apa yang dilakukan? Saya kasih nangka itu biar laku dibeli. Ada salah satu. Seperti saya kasih air Hah? di semua nangka itu. Masih dalam kondisi Ya, utuh utuh. Saya siram air nangka itu dengan saya. dari kulitnya gitu. Tapi alhasil laku semua. Dan malah dibilang nangka itu bagus. Karena bagaimanapun caranya harus terjual itu nangka. Mbak Erna tahu dari mana cara itu? Hanya sugesti aja, tapi saya pernah mempraktekannya sendiri dan hasil bagus. Nggak ada yang ngajarin. Tidak ada sama sekali. Mbak Erna terus mau apa datang ke Menembus Mata Batin? Tujuannya saya pengen jadi wanita yang lebih baik lagi dan tidak temperamental atau sering mukul. Karena saya setelah ngeliat buah nangka itu, pasti saya punya kekuatan seperti laki-laki. Maksudnya gimana? Habis makan buah nangka, saya ada kekuatan bisa mukul semua laki-laki. Jangankan laki-laki, anak saya sendiri juga pernah dipukul. Mukul anak sendiri. Jadi temperamen gitu? Iya, karena Dan itu nangkanya Anda makan juga? makan. Yang udah disiram dengan sendiri? Malah bisa saya tonjok sendiri buah nangkanya dan saya gigit. Kalau yang lain kan pasti pakai pisau. Kalau saya dengan tonjok dan saya gigit aja buah nangkanya. Langsung saya makan. Dibuka gitu pakai gigit? Iya. Pokoknya ngeliat buah nangka itu benar-benar rasanya kayaknya benar ada kekuatan sih. Seperti laki-laki. Jadi udah nggak saya hal-hal Oke. lagi. Kekuatan seperti laki-laki itu digunakan untuk apa sebenarnya? Saya pukul semuanya yang berani sama saya. Jadi Mbak Erna mukul anak, mukul suami juga? Iya. Karena suami saya itu penjudi. Suka minta uang dan hambur-hamburkan uang untuk judi. Jadi saya kesal. Pernah saya berantem sama suami saya karena uang yang cari cuma saya. Dia tidak hanya nyari apa-apa. Dia cuma hanya makan, tidur, main judi, dan habiskan semua uang. Ya kalau untuk semua wanita pasti akan seperti apa yang saya lakukan. Iya. Jadi seperti itu kronologinya. Tapi kalau Mbak Erna mukul suaminya, dibalas nggak sama suaminya? Terus gimana? Tidak ada balas. Oh dia diam aja? Justru malah dia diam. Malah dia takut seperti ya itulah. Mbak Ernanya kayak udah ngamuk gitu, Iya. pokoknya udah lupa gitu kalau marah gitu.
Gue harus menang nyari. Aldi, Ya Pak? mamamu belum pulang? Belum. Kamu kerjaan apa tuh? Aku lagi baca-baca buku IPS. Kamu belajar yang bener ya? Iya Pak. Nyari duit susah banget. Mama, Jualan segini doang kagak laku. mama kok baru pulang marah-marah? Gimana nggak marah-marah? Nggak lihat dagangan gue kagak laku. Kan besok masih bisa laku, mah. Laku bonyok yang ada. Apaan lagi? Bagi duit. Enak aja bagi duit, lu nggak lihat ini utuh. Gue aja nggak dapet duit seharian. Mah, nangka sama durian ini masih bisa laku, mah. Tapi kalau ini hari, gue feeling banget bakal menang banyak, mah. Ayo, mah, bagi duit. Tunggu ya, lu tunggu. Kamu masuk ke dalam. Mah, Masuk ke dalam, mama sama papa mau ngomong dulu. Apa lagi? Hah? mah, bagi duit, mah. Ini hari feeling banget bakal menang banyak. Papa yakin banget. Lu judi mulu kerjaan lu. Nggak mikirin anak sama bini lu nggak makan. Judi itu nyari duit juga ya. Kalau gue menang kan rasanya buat lu. Mana duitnya? Hari ini gue bakalan feeling banget menang. Sekarang bagi duitnya. Lu kalah mulu nggak pernah menang. Kemarin kalah, tapi pasti hari ini bakalan menang. Papa yakin, papa apa ke bawah mimpi tadi malam. Udah sekarang bagi duit. Buru. Udah, mendingan lu cari duit. Gue sama anak lu nih butuh makan. Anak lu mau sekolah butuh duit, tau nggak? Makanya gue cari duit sekarang. Lu jadi istri kok begitu? Gue minta. Lu ini istri kurang ajar ya, berani pulang sama gue. Gue masih berusaha. Lu mana? Pernah ngasih duit buat gue? Gue ini udah berusaha ya. Sekarang gue bagi duit. Gak ada. Dasar istri kurang ajar lu. Lu bawa ini nangka. Lu benar-benar istri kurang ajar. Bina lo, kita. Ali, ayo bapak. Hari ini juga lu gue cerain. Aldi, ikut sama gua. Ayo, biarin aja. Ngajar kayak gitu. Ini malam hari ini jadi mau ngelepas semuanya nih, Pengen ngelepasin yang semua bikin temperamen itu. Karena pengen lihat wanita seutuhnya bisa sayang sama anak dan ya sayang sama keluarga juga. Kalau tanpa, maksudnya kalau dikendalin sendiri tuh bisa nggak sih? Tidak bisa, Nggak bisa terkendali gitu. tidak bisa. Baik, maksudnya dia ini ada dimasukin, Jadi dia kayak bisa ngamuk tanpa dia sadar gitu, Teh. masih ada dari luar masuk atau gimana maksudnya, Nah. Mbak? Tapi nggak pernah melakukan ritual-ritual mistis Nggak gitu ada. ya? Suami seperti apa sekarang kondisinya? Baik-baik aja kah? Tidak tahu. Ada di Semenjak habis saya pukul, dia pergi bawa anak saya. Sampai sekarang nggak tahu kemana. Tapi kok anaknya bisa sampai dipukul? Iya, namanya kita berantem sama suaminya sendiri, pasti anak kena imbas. Apalagi dia sedikit aja dia bicara, pasti saya pukul. Umur berapa anaknya? Sudah umur 10 tahun. 10 tahun, udah besar ya. 10 tahun pukul. Oke, baik kalau begitu kita ingin dengar pendapat sahabat kami dari mata seorang indigo sebenarnya apa yang terjadi dengan Mbak Erna ya. Boleh? Kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. R. Terlahir tanggal 28 September 1988. Dia memiliki karakter yang bisa memanipulasi orang lain dan juga sosok yang angkuh. Saya melihat banyak orang yang tidak menyukainya. Akan tetapi, saya melihat sosok Erna bukanlah Erna yang sebenarnya. Saya melihat jiwa Erna diambil oleh makhluk gaib. Entah mengapa, saya melihat di belakang tubuh Erna ada sosok laki-laki yang mengendalikannya. Hal ini mengakibatkan Erna setiap melihat orang yang tidak ia sukai akan langsung dicelakai. Di dalam tubuh Erna, saya melihat sosok laki-laki membawa kapak merah.
Selamat malam. Selamat malam, Bro. Silakan duduk. Terima kasih. Erna, dengan tanggal lahir 28 bulan 9, 1988. Erna ini punya kebiasaan karena dia berdagang nangka. Dia ya menyiram nangka-nangkanya dengan urinnya sendiri, dengan air seninya sendiri. Nangkanya laku, tapi dia jadi temperamen, punya kekuatan seperti laki-laki. Bahkan suaminya pernah dipukul, anaknya juga dipukul. Mungkin karena suaminya waktu itu main judi, nggak senang. Tapi justru Erna ini jadi temperamen, nggak bisa mengendalikan emosinya. Sekarang suami dan anaknya pergi, maka datang malam hari ini sebenarnya ingin tahu apa yang terjadi dengan Erna. Dia nggak pernah melakukan ritual apa-apa loh, Roy. Pertama kali saya lihat Erna dari tindak tanduknya dan kelakuannya, Erna menunjukkan sisi yang negatif. Karena lihat dari cara goyang duduknya, dan juga Erna pun punya sifat yang agak keras ya. Sebagai seorang perempuan, ya mungkin karena laki-laki itu ya. Karena pengen jadi mungkin ada sesuatu yang seperti laki-laki. Dan saya ngerasa, ini juga kamu harus jawab jujur. Kau nyeret anak kamu ya? Iya, Tangannya diseret sama rambutnya diseret. iya. Karena saya nggak mau jika saya berantem sama suami, dia pun tahu. Jadi lebih baik saya seret, masuk ke kamar dan saya kunci.